warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Rukhsah sering diterjemahkan dengan keringanan. Kurang lebihnya ya memang seperti itu, keringanan, tapi secara bahasa kata-kata ini sering diterjemahkan sebagai al-idhnu fil amri ba'dan nahyi anhu. Diberikannya izin untuk melakukan suatu perbuatan padahal sebelumnya perbuatan itu dilarang. Awalnya perbuatan itu dilarang, setelah itu kemudian diizinkan. Maka tindakan mengizinkan itu adalah memberi rukhsah. Nah, tapi kalau secara istilah, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa rukhsah itu adalah sebuah katakanlah tausi'ah, perluasan, ya, memberikan perluasan kepada mukallaf. Kita ini kan mukallaf, Allah berikan kepada kita perluasan fi fi'lihi, untuk mengerjakan sesuatu yang tadinya dilarang. Allah kasih keluasan, istilahnya dia wus'ah gitu. Li'udrin, karena adanya uzur, adanya alasan yang qat'i, yang kuat. Ajiza anhu, dimana kita gara-gara ada uzur itu gak bisa mengerjakannya. Ma'aqiyamis sabab al-muharrim, yang sebelumnya ada sebab yang mengharamkan. Jadi ya perbuatan itu diharamkan, tapi kemudian dikasih perluasan, dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada ilatnya, yaitu uzur syar'i, maka kemudian orang ini diberikan keringanan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, dasar masyru'iyah rukhsah ini menarik, sebab dia juga sekaligus menjadi pembeda antara agama kita, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan agama Islam juga, tapi yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Kan semua nabi itu kan agamanya Islam, ya? Islam nggak? Islam. Nabi Isa itu agamanya apa? Islam. Nabi Musa Islam, semua Islam itu. Nah, tapi kok dibilang dia nabinya orang Kristen, nabinya orang Yahudi, nabinya orang apa dan sebagainya gitu ya. Jadi begini, semua nabi sebelum Nabi Muhammad itu agamanya Islam, yang dibawa agamanya juga agama Islam. Cuma karena karakteristik pensyariatan di masa lalu dengan di masa Nabi Muhammad itu beda, maka kalau orang zaman dulu disebut agamanya itu tidak dengan sebutan Islamnya. Karena kalau disebut Islam, ya semua juga Islam. Lalu yang membedakan satu agama dengan agama yang lain itu apa? Apa? Nama bangsanya. Jadi dulu tuh agama turun berdasarkan bangsa. Dalam bahasa Arab disebut kaum. Nah, karena Nabi Musa itu nama bangsanya, kaumnya adalah kaum Yahudi, maka disebutlah agama itu adalah agama Islam buat bangsa Yahudi. Itu di zaman Nabi Musa. Tapi jangan dibilang yang sekarang. Kalau yang sekarang kan sudah banyak keluar dari asas yang paling dasarnya. Tapi kalau kita lihat konsepnya di masa lalu, semua nabi itu muslim. Cuma untuk membedakan ini nabi apa, itu dia diutus untuk bangsa mana. Dan memang kebetulan semua nabi itu diutus berdasarkan kebangsaannya dia. Cuman sayangnya bangsa Jawa atau bangsa Melayu nggak dapat nabi gitu ya. Dianggap kita ini tidak spesial gitu, jadi tidak unik gitu. Akhirnya kita pakai nabi yang universal saja, ya, yang semua bisa dicolokin lah, USB, Universal Serial Bus gitu lah. Nah, kalau dulu kan kita susah tuh ya, mau nyolokin ini portnya apaan nih, lain colokan, lain bolongan, nggak bisa dicolokin. Nah, setelah ditemukan USB, mau dengerin musik pakai USB, mau ngecas HP pakai USB. Nah itu agama kita ini agama USB yang sudah universal gitu. Kalau dulu colokannya beda-beda itu. Jadi seandainya Nabi Muhammad, seandainya
orang di zaman Nabi Muhammad, katakanlah bapaknya Nabi Muhammad kan namanya Abdullah ya. Nah itu seandainya dia ketemu dengan orang-orang di Palestina yang beragama Nasrani, itu nggak kompatibel itu agamanya. Kenapa? Karena agama Kristen itu diturunkan buat orang Palestina saja, untuk kaum itu, nggak kompatibel buat orang Arab gitu. Dulu agama-agama itu diturunkan untuk bangsa-bangsa sesuai dengan mereknya, jenisnya gitu, dan nggak bisa saling bertukar-tukar file begitu. Nah, di zaman Nabi Muhammad, itu semua berlaku. Jadi mau dia orang Arab mau dia orang Eropa, orang apa dan sebagainya, agamanya tidak diturunkan per bangsa, per kaum, tapi langsung pakai satu saja Nabi Muhammad SAW dan disebut Islam juga. Lalu kita bilang dia orang Islam, maksudnya agamanya Islam, tapi kebangsaannya Eropa misalnya, atau kebangsaannya Jerman, kebangsaannya Jawa, Melayu dan sebagainya seperti itu. Nah, yang membedakan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini dengan agama-agama sebelumnya, itu salah satunya adalah adanya rukhsah ini. Rukhsah bertebaran di hampir seluruh detail syariat itu ada rukhsahnya, ada rukhsahnya, ada rukhsahnya, ada rukhsahnya, semua itu aja, mulai dari wudu ya kan ada rukhsahnya, mulai dari sholat gitu ada rukhsahnya, puasa ada, haji, semua itu ada rukhsahnya, sampai muamalah pun ada rukhsahnya juga, ada keringanannya. Ini kalau dibilang ringan ya, dibilang ringan karena dibandingkannya dengan umat terdahulu di sono nggak ada. Ini contoh yang gampang. Di dalam surat Al-Baqarah, saya yakin antum semua pada sering baca itu. Itu orang Yahudi kalau berbuat salah lalu bertaubat, taubatnya tidak diampuni kecuali dia melakukan ritual. Apa ritualnya? Bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jadi syarat diterimanya taubat apa? Bunuh diri. Kita nggak boleh bunuh diri, malah dosa. Syarat diterimanya taubat ya apa? Ya udah nyesal aja begitu, ya nyesal pada Allah, janji nggak ngulanginnya, udah itu minta ampun, selesai sudah. Nggak harus kita membunuh diri kita. Tapi kalau orang Yahudi itu kalau dia berbuat salah, agar Allah ampuni dosanya, hukumannya atau istilahnya syaratnya itu harus membunuh diri sendiri. Faqtulu anfusakum, itu ada dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini buat kita nggak berlaku. Itu yang dimaksud dengan rukhsah, contohnya seperti itu. Atau ada lagi, yaitu orang-orang Yahudi di masa lalu, kalau mereka tersentuh benda najis pada tubuhnya, itu tidak bisa disucikan. Kalau kita bisa disucikan, dicuci. Paling berat ya 7 kali, salah satunya dengan air gitu ya, dengan tanah gitu. Jadi kalau orang-orang Yahudi nggak bisa. Sekali dia pegang najis, nyemak, itu yang namanya najis, udah dosa. Terus bagian tubuhnya itu harus dipotong gitu. Tiada maaf bagimu lah itu. Susah, berat agama-agama yang Allah turunkan. Islam juga, dari Allah juga gitu. Cuman syariatnya berat banget. Nah kita, Allah kasih begitu banyak keringanan. Nah, maka Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan dari kalian itu yang mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah nggak suka kalian tuh mengerjakan agama ini dengan susah. Gitu. Nah, sebaliknya kalau agama-agama terdahulu, yuridullahu bihimul usra, wala yuridu bihimul yusra. Susah. Oleh karena itu reaksinya wajar ya, wajar. Mereka nggak bisa menjalankan agama mereka sendiri, kecuali mereka akhirnya mengubah agamanya. Jadi kalau orang, mohon maaf nih, orang Nasrani gitu misalnya ya, itu sholatnya itu lebih berat loh dari kita aslinya. Kalau terakhir kita lihat sekarang dia cuma begini-begini doang gitu ya, ya itu bukan rukhsah, itu emang dia nggak ngerjain apa yang seharusnya. Kalau kita lihat mereka sekarang minum khamar, itu bukan rukhsah gitu. Itu karena mereka meninggalkan agamanya, ya kan? Kalau orang Yahudi mungkin masih ada yang nggak mau minum khamar atau tidak mau makan babi ya, apa namanya, kosher gitu ya. Yahudi rada aliman dikit dalam agamanya, ya, rada
pegang gitulah gitu ya. Walaupun banyak juga yang enggak gitu ya. Cuman itu kan dia pegang teguh kayak gitu cuman buat nyombongin. Lu jangan mentang-mentang punya Nabi Muhammad, lu juga punya Nabi nih, ya kan? Punya juga aturan main yang ketat dan sebagainya, maka dia ingin pamer ke kita. Nah, kita sebenarnya juga punya banyak rukhsah gitu. Nah, cuman bedanya kalau mereka itu karena mereka membangkang lalu mereka tinggalkan syariatnya, jadilah kayak gitu. Kalau kita enggak, kita ini ketika enggak mengerjakan perintah atau melanggar larangan, ya ini sebenarnya dilarang gitu ya. Tapi karena yang bikin syariat itu bilang nggak apa-apa, silakan, gitu. Karena yang bikin syariat bilang nggak apa-apa, silakan, ya kita kerjain, gitu. Maka kalau kita perhatikan rukhsah di dalam syariat Islam itu menjadi ciri khas yang membedakan agama yang turun pada Nabi Muhammad dengan agama yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Di sana tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, saya ingin memberikan beberapa contoh. Nih kitabnya agak panjang juga nih ya. Saya lagi bingung mau di bagian yang mana saya tekankan. Tapi paling enggak para ulama membagi yang namanya rukhsah itu secara hukum ya. Ada rukhsah yang wajib untuk dikerjakan. Ini keringanan dari Allah, buat kita hukumnya wajib. Tapi ada juga yang hukumnya sunnah. Yang ketiga, rukhsah yang hukumnya terserah, dalam arti boleh. Dan yang terakhir, rukhsah yang rada-rada makruh, mendingan jangan diambil deh. Tapi kalau mau diambil juga, ya boleh juga sih. Ada 4 hukum rukhsah. Saya akan mulai dari yang pertama, yang wajib. Ada yang tahu kira-kira? Rukhsah yang hukumnya wajib, keringanan dari Allah, tapi hukumnya wajib kita kerjain. Ada yang tahu nggak? Saya sering kasih contoh di sini. Orang dalam keadaan kelaparan mau mati, ya kan? Di tengah padang pasir, nggak ada yang bisa dimakan kecuali bangkai ular. Gitu. Ular hidup aja kita sembelih nggak boleh, apalagi udah jadi bangkai, gitu kan? Ularnya saja sudah binatang haram, jadi bangkai pula, berarti kan haramnya 2 kali lipat. Tapi ketika kita tidak bisa meneruskan hidup di tengah padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, kalau nggak kita makan bangkai itu kita yang mati. Ini dikasih rukhsah oleh Allah, silahkan. Bahkan bukan cuma silahkan, wajib. Makan bangkai hukumnya wajib dalam konteks yang seperti itu. Tapi kalau kita lagi mau makan tuh bangkai, tiba-tiba tukang somai lewat, ya nggak jadi wajib. Bahkan juga bukan boleh, haram. Kembali ke hukum asal karena suasana daruratnya hilang, gitu. Cuman kalau tukang somai bilang, saya juga udah berhari-hari nyasar di sini, ini dagangan gerobak kagak ada isinya, gitu kan? Saya juga lapar juga, gitu. Nah, jadi boleh lagi makan bangkai ular tadi. Itu tergantung, ya. Itu contoh yang pertama. Mithlu aqlil muqtar mimma hurrima minal ma'kulat wa syurbuhu mimma hurrima minal masyrubat bina'an ala qawli sahih al-masyhur wa qila inna aqlal muqtar aw syurbu mimma dzukira jaizun bina'an ala al-qawli bil wujub. Jadi wajib harus dikerjakan, yaitu agar orang tidak mati, gitu. Kemudian ada lagi yang kedua tadi ya. Yang kedua tadi kan wajib, sekarang yang hukumnya sunnah, gitu. Artinya sunnah itu begini. Ini ada boleh 2 pilihan, tapi lebih utama ambil yang rukhsahnya. Apa contohnya? Mithlu al-qasr lil musafir safaran yablughu 3 ayyam. Seperti musafir. Nah, musafir itu kalau dia sudah memenuhi syaratnya, perjalanan ya, melewati batas-batas jarak dibolehkannya qasar. Nah, kebanyakan ulama mengatakan ini rukhsah kan, dia boleh mengqasar, dia boleh menjamak. Nah, tapi kalau ditanya mendingan mana? Nah, dalam hal ini mendingannya adalah mendingan apa?
Mendingan jamak qasar apa mendingan gak usah? Mendingan jamak qasar. Aula. Nah itu keringanan yang sifatnya sunnah. Kalau kita tetap sholat pada waktunya, boleh. Kita tetap sholat 4 rakaat zuhur, asar, isya, boleh. Tapi dalam konteks safar, gitu ya. Dalam konteks safar itu Rasulullah lebih sering menjamak dan mengqasar, sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa kalau musafir ini sudah memenuhi semua syaratnya, dia lebih afdal untuk mengqasar dan menjamak ittiba'an li sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi yang mau nggak qasar, mau nggak jamak, nggak dosa, karena hukumnya pilihan saja, gitu ya. Kemudian contoh yang lain contoh yang lain adalah wa min hadzal qabil aidan al-fitru fi Ramadan bin nisbati lil musafir alladhi yashqu alaihi as-shaum. Nih, kalau tadi kan musafir sholat jamak qasar. Sekarang musafir di bulan Ramadan. Dia musafir di bulan Ramadan. Mana yang lebih utama? Apakah dia batalin puasa atau dia terus puasa? Nah, kalau yang ini lihat kasusnya gitu. Kalau masyaqqahnya sangat tinggi, ya, seandainya dia terusin puasa sih masih bisa. Tapi dia bisa jadi mabok, bisa sakit, bisa ada madharat yang lain dan sebagainya. Maka yang lebih afdal adalah berbuka. Tapi kalau kejadiannya sebaliknya, Jakarta Surabaya naik pesawat cuma 1,5 jam, teorinya kan sederhana ya. Ya sudahlah, nggak haus, nggak lapar, nggak apa dan sebagainya. Mana lebih afdal? Nah, lebih afdal dia teruskan puasa. Itu kalau pesawatnya tidak delay. Tapi kalau pesawatnya delay, dari rumah emang udah sahur sih. Ya katanya sih pesawat terbang jam 7. Ternyata terbang jam 2 siang gitu. Kan kesel tuh gitu ya. Biasanya orang kalau kesel jadi lapar. Gitu kan? Kalau kesel jadi lapar gitu. Udah masuk pesawat nggak terbang juga gitu kan. Nah, dalam konteks-konteks yang seperti itu akan menjadi lebih utama kalau dia membatalkan puasanya. Itu contoh yang lain. Ada lagi contoh yang lain, al-ibradu bidzuhri. Ini jarang-jarang sih kejadiannya. Cuman kalau kita melihat hadis yang sahih Bukhari, Muslim itu, Nabi itu kan tinggalnya di Madinah. Madinah ini kalau kita lihat dari sisi letak geografis, itu posisinya sudah agak ke utara itu. Lintang utaranya udah rada jauhan dibandingkan Mekah. Jadi di sana ada musim panas, musim dingin. Kalau sudah datang musim panas, panasnya na'udzubillah min dzalik gitu. Panas banget. Ya bisa sampai 50 derajat, 51, 52. Panasnya nggak karu-karuan. Nah, di masa Rasulullah kalau lagi panas kayak gitu, nah dikasih keringanan bahwa sholat zuhur tidak harus dilakukan di awal waktu. Pas matahari lagi di kepala kita, lagi meletek kata orang Betawi, kita sholat itu malah jadi makruh. Afdalnya sholat itu ditunda, diundurkan. Jadi kalau misalnya zuhur sekarang jam 10, jam 12 lewat berapa tadi? Lewat 9 gitu ya. Nah, asar jam berapa? 3:30. Nah, itu tunggu sampai udara itu mulai agak dingin. Istilahnya al-ibrad. Nah, ibrad itu lebih utama. Jam berapa ibrad? Taruhlah jam 2:30. Jadi sholat zuhurnya Nabi itu jam 2:30. Nah, karena kalau jam 12 zuhur, jam 1 masih panas gitu ya. 1:30 masih panas, jam 2 masih panas. Begitu mata udah mulai condong gitu ya, kira-kira udah dikit lagi asar gitu ya. Nah, itu udara sudah mulai agak mendingin. Barulah Nabi dan para sahabat melakukan sholat zuhur berjamaah. Itu ada dalam Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim. Dan hadza afdal. Ini lebih utama daripada sholat di tengah terik matahari yang seperti itu. Cuman kajian fikihnya begini, itu kan Madinah gitu ya. Kalau kita bagaimana gitu? Ada nggak yang panasnya kayak gitu? Nah, sebagian orang ada juga nggak penting itu Madinah itu Jakarta. Pokoknya Nabi begitu, kita pun begitu. Maka dia sholat zuhurnya selalu jam 2:30. Kenapa? Hadisnya udah dikit lagi asar katanya, al-ibrad katanya, itu lebih afdal gitu kan. Ya boleh lah ya, namanya orang berijtihad ya kan. Sama juga kalau di zaman Nabi itu kan Madinah sampai sekarang juga ya,
Itu kan jarang turun hujan. Kalau sampai turun hujan, apalagi pakai petir, geledek, kilat menyambar-nyambar, itu buat Nabi ya, secara kemanusiaan, Nabi itu takut melihat begituan. Melihat mendung berarak begitu, wah kayak kita sekarang nih, wah gitu. Nabi takut gitu. Sehingga kalau hujan, Nabi itu bilang sama Bilal, ntar abis azan bilang, "Shollu fi buyutikum." Kalian sholatnya di rumah aja, nggak usah di sini. Bahkan ada juga hadis yang menyebutkan kalian dijamak saja. Sholat maghrib dijamak dengan isya. Itu hadisnya sahih itu. Madinah tapi. Nah kalau yang rumahnya di Bogor tiap hari hujan, wah mau dijamak gitu ya. Nah itu ntar ada kajian fikihnya tersendiri itu. Tapi kalau orang yang bermazhab zahiri, zahirnya begitu, ya begitulah. Ya jadilah itu ya. Maka orang bermazhab zahiri tinggalnya di Bogor itu jarang-jarang sholat pada waktunya itu, ya kan dijamak mulu. Kenapa? Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim memang begitu, dijamak. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, ada juga rukhsah yang masih juga dalam rukhsah yang sunnah. Apa? An-nadharu ilal makhtubah, melihat muka calon bini. Aslinya itu nggak boleh gitu loh, aslinya ya, walaupun wajah itu bukan aurat ya kan, tetapi aslinya nggak boleh. Ada perempuan lewat lototin gitu kan, kustun dan sebagainya gitu. Nggak boleh gitu aslinya. Tapi kalau melihat sekilas ya nggak masalah, karena wajah itu kan bukan aurat. Tapi melototin, ngedelengin gitu ya, itu nggak boleh gitu. Cuma ada rukhsah kalau emang ini memang wanita yang saya sudah mantap pengen nikahin gitu. Nah itu kan ada sahabat ya yang bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah mantap nih mau nikah gitu. Udah ada calonnya, udah gitu. Udah lihat wajahnya, belum ya, Anda masih koh aja katanya gitu. Enggak begitu kata Nabi, bukan sikoh aja, lihat dulu mukanya gitu loh, benar nggak tuh muka gitu kan. Kata Nabi, lihat dulu gitu kan, karena bisa jadi nanti dengan melihat itu kamu jadi tambah semangat, wih mantap pilihan saya gitu kan. Tapi kalau emang ternyata wah kayaknya jadi agak ragu nih gitu kan, nah mumpung belum melangkah lebih lanjut, nah silahkan berpikir ulang kan begitu. Maka melihat wajah calon istri, atau sebaiknya juga berlaku buat ibu-ibu ya, melihat wajah calon suami itu juga bagian dari sunnah gitu. Yang mana aslinya itu harusnya nggak boleh, tapi itu jadi rukhsah, jadi keringanan, ya itu lebih afdal dilakukan. Tapi kalau ada orang enggak, pokoknya saya percaya deh gitu ya, pilihan orang tua saya mah selalu paling top lah gitu ya kan. Urusan nanti begitu udah ketemu langsung ternyata kakinya jempol semua, itu lain urusan gitu ya kan. Nah, atau mukanya rata gitu, ya itu lain urusan gitu. Nah itu contoh-contoh rukhsah yang lebih utama untuk dikerjakan. Kalau tadi yang wajib, sekarang yang sunnah. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ada rukhsah yang sifatnya 50-50, mubah. Kalau pilih yang ini silahkan, nggak ada masalah. Mau pilih yang itu juga silahkan, nggak ada masalah, ya kan? Nah, apa itu contohnya? Contohnya ada banyak. Saya akan nyebutkan ini kasusnya banyak dalam masalah muamalah ekonomi. Contohnya adalah jual beli secara salam. Jual beli secara salam. Ini bukan salam gitu. Kalau assalamualaikum tuh salam gitu ya, pakai alif lagi. Ini enggak, sin lam mim, salam. Kasusnya di masa Nabi itu begini. Banyak pedagang kurma yang datang kepada petani dan bilang, wahai petani, saya butuh kurma. Sekarang saya kasih duitnya, nanti ente serahinnya kalau ente udah panen. Jadi pada saat diserahin duitnya, pada saat akad, itu di pohon belum ada kurmanya, bahkan belum ada bunganya, belum ada lah sama sekali. Nah, ini jual beli yang dibolehkan. Aslinya kan nggak boleh kan? Jual beli yang barangnya belum ada kan nggak boleh. Tapi kenapa kok Nabi memberikan rukhsah atau keringanan? Karena akad salam ini beda dengan menjual barang yang sebenarnya belum ada. Begini bedanya. Akad salam itu akad yang dilakukan
bukan yang penting bukan yang keluar dari pohon ini berapa, tapi akad yang dilakukan seperti kita biasa melakukan jual beli kredit. Ya, antum kalau beli mobil, beli motor, beli rumah itu kan rata-rata kredit kan. Kredit tahu ya, barangnya dikasih duluan, bayarnya belakangan. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh kan. Jual beli dengan cara ngutang boleh kan? Boleh. Kita pakai duluan tuh motor, baru lunas entar 3 tahun lagi, kan begitu ya. Mobil begitu juga, baru lunas 5 tahun lagi. Mau rumah begitu juga, baru lunas 15 tahun lagi. Istri begitu juga. Mahar boleh diutang itu, ya. Dengan mahar rumah kontrakan petak 10 pintu, cicil. Boleh, gitu. Cicil berapa? 30 tahun, gitu. Nih bini belum lunas nih mahar nih. Jangan diapa-apain, belum lunas maharnya, gitu. Boleh, walaupun kurang lazim di kita. Nah, jual beli kredit itu adalah barangnya tunai, barangnya tunai, uangnya ngutang belakangan. Nah, jual beli salam itu dibalik. Uangnya tunai, barangnya belakangan. Dan itu sudah kita lakukan tiap hari. Online, pergi haji, ya. Pergi haji itu kita bayar dulu. Berangkatnya 2022. Sekarang kan 2014. Ini kita bayar dulu gitu, ya. Lepas duitnya boleh ngutang juga gitu ya. Baru bayarnya nanti. Pergi umroh gitu juga kita bayar dulu tunai. Mau pulang mudik nih, besok lebaran. Banyak nih, saya punya keluarga tuh udah pada punya tiket dia. Tiket Garuda, tiket apa udah dibayar, udah lunas, tiket udah di tangan, kode booking gitu kan. Kapan pulangnya? Entar lebaran. Lah, lebaran kan masih lama, saya bilang. Ya kalau belinya entar, harganya udah sangat tinggi dan belum tentu dapat. Kalau beli sekarang, bisa milih kursinya, bisa milih apa segala macam gitu. Itu kan akad salam namanya. Barangnya barangnya belakangan, uangnya duluan. Boleh nggak? Boleh. Aslinya harusnya nggak boleh, gitu loh. Aslinya harusnya nggak boleh, harusnya ya tunai, gitu harusnya. Tapi khusus untuk akad salam ini dibolehkan. Itu contoh. Nah sekarang kita mau pakai akad salam atau tidak mau pakai akad salam, terserah, bebas. Itu rukhsah yang Allah kasih nilai 50-50. Contoh yang lain adalah ju'al. Ju'al itu artinya sayembara. Aslinya sayembara itu tidak boleh, karena itu kayak judi. Nah, tetapi sayembara berbeda dengan judi. Kalau judi itu begini, saya pemain judi, lawan saya pemain judi, kita sama-sama bertaruh. Ya, saya keluarin duit 100.000, dia keluarin duit 100.000 juga. Dengan kesepakatan kalau yang menang boleh ngambil duit taruhan lawannya, gitu kan? Itu namanya judi. Lalu kita bertaruh, ngapain? Adu pancok misalnya gitu ya, adu pancok. Kalau saya kalah berarti duit 100.000 saya hilang. Tapi kalau saya menang, duit 100.000-nya dia buat saya. Itu haram hukumnya, judi. Tapi kalau sayembara nggak begitu. Sayembara itu yang bertaruh cuma satu orang saja, yang satunya enggak. Itu namanya ju'al. Contohnya gini, siapa yang berani lawan saya adu pancok, nih saya kasih duit 100.000. Ini duit saya nih. Kalau ente kalahin saya, ambil duit. Tapi kalau ente kalah, nggak usah bayar. Itu judi bukan? Bukan, itu ju'al. Ju'al boleh. Ju'al itu boleh. Nanti kapan-kapan kita belajar fikih muamalat yang lebih dalam ya. Tapi ini saya kasih contoh-contohnya saja. Nah, ju'al itu sesuatu yang sebenarnya aslinya itu judi dan diharamkan, tapi karena ada beberapa rukunnya yang tidak dijalankan, sehingga itu menjadi hukumnya boleh. Gitu. Baik, yang terakhir, ini adalah rukhsah juga, keringanan juga. Cuman kalau nggak diambil malah lebih baik. Allah kasih keringanan, kalau pakai aja. Cuman sebaiknya jangan dipakai, gitu. Apa itu contohnya? Seperti ya tadi hampir sama ya. Orang yang dalam keadaan musafir di bulan Ramadan, dia tidak merasa lapar, tidak merasa haus, tidak merasa kesusahan, tidak merasa apapun lah gitu. Biasa-biasa aja gitu kan. Tapi karena dia musafir, sebagai musafir dia sudah berhak untuk makan minum. Bicara haknya dia sudah berhak. Cuman kalau sekarang pertimbangannya, lebih baik mana? Lebih baiknya jangan berbuka. Kalau bicara lebih baiknya. Tapi kalau teman di sampingnya dia makan, dia minum,
ya nggak salah juga karena musafir. Ilah kebolehan orang berbuka puasa di bulan Ramadan itu bukan masyaqqahnya, tapi safarnya. Nah, maka siapa saja yang memenuhi ketentuan safar, dia boleh berbuka. Masyaqqah tidak masyaqqah, berat atau tidak berat. Jadi ukurannya bukan berat atau tidak berat. Memang asal muasalnya ketika disyariatkan karena berat. Tapi ketika sudah dikodifikasi menjadi sebuah hukum positif gitu ya, maka syaratnya bukan masalah berat atau tidak berat, tapi safarnya itu sendiri. Walaupun seorang tidak merasa keberatan. Nah, tapi gini, saya musafir, saya tidak merasa berat, sebaiknya saya tidak usah mengambil rukhsah itu. Nah, itulah ikhwati fillah di antara beberapa contoh rukhsah. Ini masih panjang, tapi saya akan berikan kesempatan antum tinggal 5 menit waktunya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Dengar kalau lagi puasa terus diundang ternyata ada undangan puasanya puasa sunnah, tapi ada acara undangan kita hadir, sebaiknya buka, betul apa nggak Pak Ustadz ya? Ya kalau bukan masalah sebaiknya, terserah mau buka boleh karena kan bukan puasa wajib kan. Ya, tapi kalau kita buka ya berarti batal. Jangan kemudian setelah itu bilang, wah ini kan ada kecualian ya, jadi boleh makan, setelah itu terusin lagi puasanya. Enggak. Kalau gini, kalau puasa sunnah ya, itu bebas. Kita mau teruskan sunnah kita boleh, mau kita batalkan juga boleh. Cuman saya membaginya menjadi 2. Afdolnya kalau undangannya sudah habis asar, mendingan enggak. Ya rugi dong, daripada udah nahan ya kan. Tapi kalau undangan makan pagi, ya kan, tadi sahur jam 3:30, ada undangan makan jam 6 pagi habis sholat duha, ada makanan nih gitu kan. Nah itu pilihannya lebih baik makan gitu. Tapi kalau undangannya jam 4 sore atau lagi dikit lagi jam 6 gitu, 4:30 undangan makannya, ya enggak, itu kenapa? Sayang saya belum puasa dari pagi gitu kan. Tapi kalau mau diambil juga silakan aja, cuman kan rugi tadi kan, rugi bandar. Nah oleh karena itu kalau puasa sunnah itu bebas, silahkan saja. Kalau tanya mana yang lebih baik, ya kita hitung-hitung aja ya, hitung-hitung aja di kita sendiri gitu loh. Misalnya saya udah lama nih gak pernah puasa sunnah nih, udah diupayakan gimana caranya dapat waktunya, begitu udah dapat ada undangan gitu. Mana yang lebih baik? Ya kita yang bisa menilai. Mendingan kita terusin apa enggak nih? Itu kalau sampai batal lagi, dapat waktunya lagi susah lagi. Udahlah bismillah gitu kan. Saya tetap berpuasa. Boleh? Ya boleh lah, itu kan hak asasi manusia. Ya kan? Kita punya hak untuk beribadah sesuai dengan kemauan kita. Tapi kalau konteksnya begini, ya kita mau puasa kapan aja ada waktu bisa gitu kan. Terus kebetulan hari ini lagi puasa, tiba-tiba ada teman yang mungkin punya hajatan, punya apa dan syukuran dan sebagainya, nggak makan. Gara-gara saya ingin ego dengan puasa sunnah saya, akhirnya saya jadi nggak datang. Atau kalaupun saya datang, jadi grecokin orang yang lagi pada makan, ya kan? Antum puasa ya? Iya, saya puasa. Yang lain pada makan, ya makan jadi nggak enak hati kan? Gitu. Nah, itu kan jadi merusak suasana, merusak apa dan sebagainya. Pada saat itu kalau mau dibatalin, it's okay. Bahkan sebagian ulama malah membolehkan walaupun sholat puasanya puasa yang wajib asalkan bukan Ramadan ya. Misalnya lagi bayar qadha. Dan hari-hari untuk bayar qadhanya masih banyak. Itu udah niat mau qadha. Gitu kan? Ternyata ada undangan makan. Gimana ya? Buka enggak? Udahlah buka aja gitu. Dosa enggak? Gitu. Kenapa? Karena masih ada hari-hari yang lain. Kecuali bulan Ramadan tinggal 2 hari lagi, utang kodok kita tinggal 2. Ya udah nggak ada hari yang lain kan. Kalau kita batalin jadi dosa itu, karena jadi kodoknya harus nambah lagi. Baik, ada lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau rusuhnya buat sholat Jumat apa ya? Orang boleh tidak sholat Jumat apa ya? Yang membuat orang boleh tidak sholat Jumat? Pertama, dia bukan laki-laki. Iya dong, perempuan tuh boleh tidak sholat Jumat. Tapi kalau dia mau sholat Jumat juga boleh nggak? Boleh, sah dan tidak usah sholat zuhur lagi. Ya, tapi kalau di Jakarta, saya sarankan sebaiknya nggak usah sholat Jumat. Kenapa? Kalau ibu-ibu pada sholat Jumat semua, ini yang laki nggak kebagian soft, ya kan?
Karena masjid-masjid kita itu udah nggak kebagian, so, yang laki aja yang wajib udah nggak kebagian. Ibu-ibu datangnya duluan lagi kan. Kalau bapak-bapak kan datang memang udah injury time gitu kan. Kalau ibu-ibu, Jumatan jam berapa? Jam 12, setengah 8 udah datang dia. Jadi softnya begitu bapak datang, ya emak-emak semua yang datang gitu. Nah itu malah tidak dianjurkan gitu. Tapi kalau di negeri-negeri, saya pernah ke Qatar kemana itu, ya emang orangnya di sana dikit, mesinnya gede-gede. Emak-emak mau datang semua, kayak mau nggak ada urusan. Kenapa? Karena memang tempatnya tersedia. Kalau di Jakarta nggak tersedia. Nah oleh karena itu orang yang bukan laki-laki itu boleh tidak sholat Jumat. Yang kedua, belum baligh. Belum baligh itu boleh nggak sholat Jumat. Anak kita yang umur 7 tahun, 8 tahun, dia udah bisa sholat, sudah mumayyiz. Tapi kalau dia belum baligh, ya nggak wajib. Yang ketiga, tadi kan laki-laki ya, terus baligh, apalagi mukim gitu. Orang yang tidak mukim di tempat itu, dia dalam posisi dia musafir. Musafir itu tidak kena kewajiban sholat Jumat. Gitu. Jadi antum kalau mau nggak wajib sholat Jumat, antum jadi musafir aja. Iya, jadi musafir. Jadi musafir, kalau rumah antum masih di Jakarta kan susah jadi musafir. Nah, Depok enggak juga. Orang belum masa Fatul Qasar. Masa Fatul Qasar itu kalau di masa Nabi itu perjalanan 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Tapi bukan ngitung berapa lamanya ya, ngitung berapa jaraknya. Cuman di masa Nabi kan orang ngitung jarak tuh pakai hari. Itu kalau dikurskan ke kilometer, jatuhnya kurang lebih ya 90-an kilometer lah gitu ya. Ya beda-beda nanti cara ngitungnya, tapi kurang lebihnya segitu. Saya kalau ngukur pakai Google Map itu dari Jakarta dari rumah saya 90 km itu jauh loh. Cikampek aja baru 70, ya kan? Jadi kalau rumah di Cikampek, kantor di sini, itu belum musafir gitu. Kalau bicara jarak ya, nah, belum musafir. Tapi kalau misalnya begini, saya ke mana? Ke Bandung. Ya. Jam 6 pagi saya ke Bandung, kan masih pagi tuh, cepat 2 jam nyampe. Begitu balik lagi, saya nggak pulang ke rumah, langsung ke kantor. Nah sebelum saya sampai rumah, saya tetap masih musafir. Nah saat itu saya nggak sholat Jumat pun nggak apa-apa, karena saya musafir gitu. Tapi kalau saya sudah sampai rumah, status kemusafiran saya sudah hilang. Nah kalau sampai rumah udah nggak bisa musafir. Mau sampai kapan itu mau jadi musafir terus gitu. Ke Bandungnya kapan? Ya 2 minggu yang lalu sih. Nah sekarang masih ngaku aja musafir. Enggak lah, begitu masuk ke rumah udah bukan musafir lagi gitu. Jadi musafir itu maksudnya tidak. Termasuk adalah orang sakit. Orang sakit tuh boleh tidak sholat Jumat ya. Gugur kewajiban sholat Jumatnya, tapi tetap wajib melakukan sholat zuhurnya gitu. Nah yang terakhir, budak ya. Orang yang merdeka wajib sholat Jumat, tapi kalau dia budak maka dia tidak wajib sholat Jumat. Apa? Hujan enggak? Hujan tetap wajib gitu. Tapi begini, kewajiban ini sesuai dengan kemampuan. Kita udah berusaha ke masjid, rupanya banjir ya. Masjidnya tergenang air. Kita kalau mau ke masjid itu mesti berenang dulu. Nah, itu kan keadaan yang di luar kebiasaan. Istilahnya force majeure gitu istilahnya. Itu banjirnya, bukan hujannya. Kalau hujan enggak, hujan tetap wajib gitu. Tapi kalau banjirnya itu yang membuat menjadi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah, atau terlambat. Orang kalau sudah terlambat, ya sudah. Berarti dia sudah tidak wajib lagi sholat Jumat. Kita datang ke masjid nih, mau sholat Jumat gitu ya. Mungkin karena sibuk di kantor atau gimana. Begitu sampai di masjid, imam lagi ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah selesai gitu kan. Ya, kita udah nggak sah lagi sholat Jumat saat itu. Ya kita harus sholat zuhur. Urusan dosanya ntar ada hitung-hitungan sendiri gitu ya. Ada hitung-hitungan sendiri. Kenapa dan sebagainya panjang. Ntar sama malaikat kita adu argumen gitu ya. Baik, ada lagi saudara? Ya. Yang terkait sholat Jumat tadi kan. Katanya ada satu hari yang besar misalnya Idul Adha, dengan hari Jumat, dia boleh tidak melaksanakan sholat Jumat atau sesuatunya Iya. Ya memang itu masalah khilafiyah, bahwa kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kebetulan jatuh di hari Jumat gitu ya, maka siapa saja yang sudah melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di pagi harinya, dia sudah tidak wajib lagi untuk mengerjakan sholat Jumatnya. Nah sebenarnya ini masalah khilaf antara para ulama. Kenapa? Karena
ada yang memahaminya seperti itu, tapi ada juga yang memahaminya tidak seperti itu. Yang dikasih rukhsah keringanan itu bukan semua orang Islam, tapi yang memang mereka itu aslinya tidak wajib sholat Jumat. Siapa? Ahlul Bawadi. Ahlul Bawadi itu orang Islam, sahabat Nabi, tapi tinggalnya bukan di Madinah, tinggalnya di padang pasir. Mereka orang yang hidupnya nomaden. Hari ini dia punya perkampungan di sini, begitu besok kita lewat situ udah nggak ada, udah pindah dia, ngikutin hewan buruannya. Nah, orang-orang seperti itu, ya, memang pada dasarnya mereka nggak wajib sholat Jumat. Nah, kalau mereka datang ke Madinah untuk Lebaran ceritanya, pagi mereka datang ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Setelah itu mereka Lebaran ke rumah Nabi kan, salaman lah gitu ya, minta angpau apa segala macam gitu. Terus mereka bilang gini, ya Rasulullah, kami kan udah datang nih pagi ini ke sini, ntar siang kami nggak ikut sholat Jumat ya. Oh iya, nggak masalah. Emang aslinya nggak wajib. Kenapa? Orang dia bukan orang mukim di sini, tinggalnya di bawah di padang pasir. Dari segi jumlah nggak mencukupi, dari segi syarat itu bukan mawatin, bukan tempat tinggal. Nah, mereka itu statusnya kalau kayak kita itu seperti musafir. Nah, kepada mereka itulah Nabi memberikan rukhsah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, silakan kalian nggak usah sholat Jumat, tapi kami, kata Rasulullah, kami tetap melakukannya. Itu menunjukkan kami itulah saya dan penduduk Madinah ini, itu tetap melakukannya. Kenapa? Karena sholat Jumat itu diwajibkan kepada seluruh mukallaf dengan ayat Al-Quran, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tidak bisa dijatuhkan dalil itu hanya dengan hadis, yang ternyata hadisnya masih bisa ditafsirkan ulang, ya kan? Oleh karena itu sebagian ulama yang lain mengatakan rukhsah itu hanya berlaku memang buat para orang yang tinggal di luar kota Madinah, yang memang aslinya dia tidak wajib sholat Jumat. Tapi ada juga yang berpikir seperti itu, dan ya namanya khilafiyah itu harus kita terima lah gitu. Ya silakan. Ustaz, kalau di Mekah kan kita itu di Arafah sampai ke Mina itu sholat kan masih di qasar. Ya. Kalau kita melakukan perjalanan dinas itu berapa hari, berapa lama itu yang boleh mengqasar sholat itu? Wah, ini pertanyaan bagus. Jadi gini Pak, memang ternyata kebanyakan ulama ketika bicara batas berapa lama boleh selalu jamak dan qasar itu semuanya mengacu kepada kejadian di masa Nabi ketika Nabi pergi haji. Itu kejadiannya tahun ke-10 Hijriah, dan Nabi SAW itu unik nih, karena beliau begini, beliau datang dari Madinah ke Mekah, kemudian berhaji selama 4 hari, tanggal 9, 10, 11, 12. Selesai itu beliau nggak langsung pulang ke Madinah, tapi tetap tinggal di Mekah. Nah, yang menarik, selama 4 hari itu Nabi jamak qasar terus. Tapi ketika sudah lewat 4 hari haji itu, ya tanggal berikutnya 14, 15 dan seterusnya, Nabi tetap tinggal di Mekah dan ternyata beliau tidak menjamak, tidak mengqasar. Dari situlah kemudian para ulama itu mengambil kesimpulan bahwa batas orang boleh menjamak mengqasar ketika dia berdiam di satu tempat di dalam perjalanannya, dia berhenti stay di situ. Batas overstay-nya itu adalah 4 hari, sebagaimana Nabi melakukannya. Tapi kalau setelah itu dia bergerak lagi, move on kemana lagi gitu ya, kan statusnya musafir lagi tuh, maka kemusafirannya jadi dapat renew, diperbaharui. Nah gitu kan, dia boleh menjamak qasar terus gitu. Sepanjang dia moving itu dia boleh jamak qasar. Maka kemarin ada jamaah masjid di mana itu ya, dia cerita, saya 2 tahun Pak Ustadz di kapal pesiar. Sepanjang 2 tahun itu ya jalan terus gitu, nggak pernah berhenti di satu titik gitu. Ya paling berhenti sebentar, sehari 2 hari, terus berlayar lagi. Itu sebenarnya boleh nggak saya jamak qasar terus gitu? Saya bilang boleh, karena kapal laut itu bukan tempat tinggal. Walaupun dia lebih mewah dari hotel ya, kapal pesiar kan gitu ya. Tapi secara hukum dia bukan mawatin, bukan tempat tinggal yang lazim, yang layak. Secara hukumnya boleh. Tapi kalau saya tetap sholat 5 waktu gimana? Ya boleh juga saya bilang. Ya karena ente terus-terusan begitu, ya mendingan saya ente sholatnya jangan jamak qasar gitu kan. Iya Ustaz, soalnya kita juga banyak yang Islam di dalam kapal pesiar, bahkan melebihi 40 orang, dan kita malah bikin Jumatan.
Ya lebih bagus saya bilang gitu. Walaupun tidak wajib gitu ya, tapi ya lebih bagus kalau emang bisa dilakukan. Tapi seandainya dia pakai dasar yang standar, ya boleh juga. Cukup? Atau ada lagi? Oh, masih ada yang nunjuk ibu-ibu. Kalau kita kayak ke Bandung itu lebih baik kita jamak ya daripada enggak, karena tadi sifatnya bukan tapi sunnah gitu ya. Betul, betul. Kalau kita ke Bandung, kalau kita boleh jamak, boleh tidak. Boleh jamak, boleh tidak. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, afdolnya kalau bisa dijamak gitu. Selama kita dalam perjalanan dan selama kita tinggal di Bandung, asal tidak lebih dari 4 hari. Terus kalau kita misalnya berubah itu kan perjalanan juga. Iya. Kayak Mekah gitu. Ah. Nah itu dari awalnya kan biasanya kita pasti tunggu waktu yang tepat memang sengaja mulai berjamaah gitu ya. Soal waktunya gitu nggak dijamak itu bagaimana? Maksudnya waktu tinggal di Mekah kita selama di pesawat, di perjalanan itu boleh dijamak di kosor. Ketika sudah di Mekah, boleh dijamak, boleh di kosor, cuman rugi. Kenapa? Ini Masjidil Haram ini 100.000 urusannya gitu loh. Tapi kalau bilang boleh nggak? Saya nggak ke masjid, saya sholatnya di hotel aja, di kamar, boleh gitu. Kalau bicara bolehnya kan, jamak kosor boleh gitu loh. Cuman orang bilang, lu ngapain kemari? Lu ngapain kesini kalau cuma sholat? Iya. Ada juga ya kan gini ya, orang kan beda-beda ya. Ada orang yang niatnya umroh itu memang judulnya dia pengen nyium Ka'bah lah, pengen apa dan sebagainya, sehingga waktunya lebih lama di depan Ka'bah. Tapi ada juga orang yang kesono niatnya beda. Begitu dilihat hotelnya bagus, gue Zam-Zam nih gitu kan. Jarang-jarang ketemu hotel cakep kayak gini kan. Banyakan di hotel daripada di depan Ka'bah. Ya boleh-boleh aja. Dengan alasan dia sebagai musafir, monggo silakan. Cuman orang ketawain aja gitu. Wah, jauh-jauh kesini kalau cuman nyinggang aja di hotel kan. Subuh di hotel, zuhur di hotel, asar di hotel gitu. Tapi buat jamaah haji kita yang jarak tempat tinggalnya 14 kilo gitu ya dari masjid, ya aku boleh buat gitu kan. Jarang-jarang dia ke Masjidil Haram, apalagi udah nenek-nenek, udah kakek-kakek. Karena ke Masjidil Haram, ibarat Masjidil Haram itu Istiqlal, nah rumahnya dia itu ya terminal 40 lah gitu kira-kira. Ya bagaimana mau sehari 5 kali ke masjid 40 Monas, kan jauh gitu. Paling-paling dapat asar doang atau maghrib doang, atau biasanya asar, maghrib, isya gitu ya. Udah, tapi itu sehari begitu, sehari enggak, sehari begitu, sehari enggak. Kenapa? Ya karena jaraknya jauh banget dari tempat tinggalnya ke Masjidil Haram. Saya kadang-kadang suka mikir, kesian juga nih jamaah haji kita. Udah 40 hari, nggak ada kerjaan, nggak ke masjid lagi gitu kan. Akhirnya pada main catur di kamar. Kesian. Iya. Iya. Jadi gini, saya menyebutkan batas 4 hari itu memang itu pendapat jumhurul ulama. Nah, ada juga sih sebagian ulama yang lain itu yang melihatnya tidak pakai 4 hari. Pokoknya selama kita merasa musafir, ya kita jamak. 3 tahun dia di Eropa, sepanjang 3 tahun itu dia jamak terus gitu. Ya kan? Ini pendapat ahli zahir. Ya ahli zahir itu tidak mensyaratkan tadi berapa lama, berapa jarak, berapa, pokoknya musafir. Nah, dia merasa di negeri itu, di Jerman, musafir selama 3 tahun, jamak aja kerjaannya gitu. Nah, cuman ini pendapat yang sebenarnya kalau kita lihat dengan kacamata para fuqaha, para mujtahidin yang apa namanya, yang muktamad gitu ya, itu adalah pendapat yang kurang kuat gitu. Walaupun banyak pelakunya karena enak kan gitu, banyak yang bermazhab ke mazhab itu karena nyantai gitu ya udah. Bahkan ada juga yang tidak pakai jarak. Kalangan ahli zahir tuh bisa menjamak sholat atau mengqashar walaupun jaraknya tidak memenuhi syarat gitu. Jadi saya pernah suatu ketika mengadakan acara daurah di suatu masjid, yang ikut hadir tuh dari berbagai kecamatan ini, kecamatan ini, satu kabupaten gitu ya. Begitu kita sholat berjamaah zuhur, ada berapa orang yang nggak ikut sholat? Saya tanya,
antum pada nggak sholat gitu. Iya, kita sudah jamak gitu. Oh, memang antum dari kota mana? Enggak sih, kita dari kecamatan sini aja, dekat sini gitu. Nah, kok dijamak? Ya, kalau menurut kami beda kecamatan sudah boleh katanya. Sudah musafir katanya gitu. Oh, ya sudah, apa boleh buat? Ya, karena gurunya ngajarin begitu, kita susah nih menginstal ulang itu susah gitu loh. Kecuali nanti dia mau belajar lagi sampai dalam, nah ketemu dengan ijtihad yang lebih bagus dan sebagainya, ya mungkin nanti ada pencerahan. Tapi sementara itu ya udahlah, kok boleh buat. Memang udah begitu, instalannya dari sononya susah kan gitu. Cukup barangkali ya sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.